Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Retakan mulai menyebar dari tempat Jiang Hao berdiri. Batu hijau di bawah kakinya perlahan layu satu persatu, seolah-olah telah terkikis oleh waktu. Itulah kekuatan sunyi, energi khas dari aula sunyi yang hanya dapat dikuasai oleh murid-muridnya. Sebagai salah satu dari 4 murid langsung senior aula sunyi, Jiang Hao telah menguasai teknik desolation hingga tingkat ke-7. Karena itu, kekuatan serangannya bahkan jauh lebih kuat dibandingkan milik Tong Chuan. Di atas segel logam hitam yang melayang di udara, Lindong menatap Jiang Hao dengan tatapan serius. Ia perlahan menggerakkan lengan naga hijaunya. Gelombang kekuatan besar langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Jiang Hao mengangkat pedang emas di tangannya. Tatapannya dingin saat ia mengucapkan nama tekniknya. Pisau sunyi. Cahaya emas dari pedang itu perlahan memudar dan digantikan oleh pola segel misterius. Namun anehnya, meskipun cahaya itu berkurang, aura pedang tersebut justru semakin menakutkan. Pisau sunyi adalah salah satu teknik utama yang harus dipelajari oleh murid aula sunyi. Teknik ini menggunakan kekuatan sunyi sebagai sumber kekuatannya, dan daya hancurnya sangat mengerikan. Lindong pernah melihat teknik ini saat melawan Tong Chuan. Namun, kekuatan yang digunakan Jiang Hao jelas jauh lebih kuat. Tanpa peringatan, Jiang Hao melangkah maju. Pedangnya langsung menebas ke depan. Ruang di depannya langsung terdistorsi. Cahaya pedang berwarna abu-abu melesat dengan kecepatan mengerikan menuju Lindong. Namun Lindong tidak mundur. Ia justru menginjak segel logam hitam dan melesat maju untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Cahaya hijau tiba-tiba meledak dari tubuh Lindong. Di belakangnya, bayangan naga raksasa mulai terbentuk. Aura naga itu sangat menakutkan. Bayangan naga itu berdiri di belakang Lindong, sementara kedua lengan naga hijaunya mengekal kuat. Kekuatan yang mengalir dari sisik naga di lengannya terasa seperti mampu menghancurkan gunung. Serangan Lindong akhirnya bertabrakan dengan cahaya pedang abu-abu milik Jiang Hao. Gelombang energi besar langsung menyebar ke seluruh arena. Semua orang menahan nafas saat melihat benturan itu. Di bawah, mata Jiang Hao sedikit menyempit. Ia terkejut. Serangannya yang diperkuat oleh kekuatan sunyi seharusnya mampu dengan mudah menghancurkan pertahanan ahli tahap nirwana tingkat 6. Namun Lindong berhasil menahannya. Tiba-tiba sebuah cahaya melesat keluar dari ledakan energi itu. Lindong muncul tepat di atas Jiang Hao. Lengan naga hijaunya kembali memancarkan cahaya dingin saat ia melancarkan serangan tinju yang sangat kuat. Lindong tidak menggunakan teknik bela diri yang rumit. Serangannya hanya murni kekuatan fisik. Namun setelah diperkuat oleh lengan naga, kekuatan itu menjadi sangat mengerikan. Bagi Lindong, satu hal sangat jelas. Di hadapan kekuatan mutlak, semua teknik hanyalah tambahan. Jiang Hao juga merasakan kekuatan luar biasa dari tinju Lindong. Tatapannya langsung menjadi lebih serius. Ia akhirnya menyadari bahwa tubuh fisik Lindong sangat kuat. Dengan cepat, Jiang Hao menyatukan kedua tangannya. Benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung jarinya. Benang-benang itu segera membentuk jaring besar di udara. Jaring sunyi. Jaring besar itu langsung menutupi Lindong. Tinju Lindong menghantam jaring tersebut. Namun jaring itu tidak hancur. Kekuatan pukulannya seolah tenggelam seperti menghantam kapas. Dalam sekejap, jaring itu melilit tubuh Lindong dan menjebaknya. Beberapa murid langsung di sekitar arena langsung mengerutkan kening. Mereka tahu betapa sulitnya melepaskan diri dari jaring sunyi. Jika seseorang terjebak di dalamnya, mereka akan menjadi sasaran empuk bagi serangan berikutnya. Jiang Hao tersenyum dingin. Ia mengangkat tangannya dan mengumpulkan kekuatan sunyi di telapak tangannya. Energi abu-abu mulai berputar dengan cepat. Kemudian ia melancarkan serangan telapak tangan yang sangat kuat. Teknik itu bernama Telapak Sunyi Negara Emas. Serangan itu melesat langsung menuju Lindong yang masih terjebak dalam jaring. Jika dikenai secara langsung, bahkan Lindong bisa mengalami luka serius. Namun di dalam jaring itu, Lindong tetap tenang. Ia menarik nafas dalam. Di dalam dantiannya, benih sunyi mulai bergetar hebat. Gelombang kekuatan sunyi langsung mengalir keluar melalui meridian tubuhnya. Di depan semua orang, lengan naga hijau Lindong kembali terangkat. Namun kali ini, cahaya hijau pada lengannya menghilang. Bagai gantinya, pola energi abu-abu mulai muncul di sana. Beberapa murid langsung terkejut. Mereka langsung mengenali energi itu. Itu adalah kekuatan sunyi.
Lindong ternyata juga mampu menggunakan energi khas aula sunyi itu. Bahkan Tong Chuan yang berada di antara penonton pun terkejut. 5 hari yang lalu, Lindong bahkan belum memahami apa itu kekuatan sunyi. Namun sekarang, ia sudah berhasil menggunakannya. Di dalam jaring itu, Lindong akhirnya melancarkan pukulan. Kali ini, jaring abu-abu itu tidak mampu menahannya. Jaring sunyi langsung hancur oleh kekuatan pukulan Lindong. Pada saat yang sama, serangan telapak Jiang Hao juga telah ada. Kedua serangan itu akhirnya bertabrakan di tengah arena. Gelombang energi besar langsung menyapu seluruh arena. Tanah di sekitarnya retak dan batu-batu besar terlempar ke udara. Ketika debu perlahan menghilang, dua sosok terlihat mundur ke belakang. Lindong dan Jiang Hao sama-sama terdorong mundur lebih dari 10 langkah sebelum akhirnya berhenti. Tidak ada yang menang dalam benturan itu. Seluruh arena menjadi sunyi. Para murid menatap dengan kaget. Mereka tidak menyangka Lindong mampu bertarung seimbang dengan Jiang Hao. Di kursi batu, Chen Zhen dan Wu Dao juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Juara 100 kekaisaran tidak mengecewakan. Di tengah arena, Jiang Hao menatap Lindong dengan ekspresi serius. Ia akhirnya mengakui Lindong sebagai lawan yang sepadan. Ia melangkah maju dan berkata dengan suara berat, jika Lindong mampu menahan serangan berikutnya, maka ia akan mengakui promosi Lindong menjadi murid langsung senior. Kemudian Jiang Hao membentuk segel tangan yang rumit. Cahaya abu-abu meledak dari tubuhnya dan berubah menjadi titik-titik seperti bintang di langit. Teknik ini adalah salah satu dari 4 seni bela diri terkuat aula sunyi. Namanya tinju megah bintang besar. Melihat teknik itu, bahkan para tetua langsung berubah ekspresi. Namun pada saat yang sama, Lindong perlahan mengangkat tangannya. Ia menyentuh titik di antara kedua alisnya. Cahaya abu-abu misterius mulai muncul di sana. Melihat pemandangan itu, Chen Zhen dan Wu Dao tiba-tiba membelakakan mata mereka. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka, seolah-olah mereka menyadari sesuatu yang luar biasa. Dan tanpa sadar, kata-kata pelan keluar dari mulut mereka. Mungkinkah? Lindong berdiri tenang di tengah arena. Matanya tertutup, sementara ekspresinya tetap tenang meskipun serangan Jiang Hao yang mengerikan sedang bersiap untuk dilepaskan. Di sekeliling tubuhnya tidak terlihat gelombang kekuatan yang besar. Sikapnya yang tenang membuat banyak orang di arena mengerutkan kening. Serangan Jiang Hao bukanlah serangan biasa. Bahkan seorang ahli tahap nirvana tingkat 7 pun akan kesulitan menahannya jika tidak memiliki teknik yang kuat. Sementara para murid saling berbisik, garis abu-abu di antara alis Lindong perlahan menjadi semakin jelas. Garis itu bergetar perlahan, seolah ada sesuatu yang akan lahir dari dalamnya. Berbeda dengan ketenangan Lindong, aura Jiang Hao justru semakin menakutkan. Gelombang Yuan Power yang bercampur dengan kekuatan sunyi terus memancar dari tubuhnya. Energi itu berkumpul di udara di depannya dan perlahan membentuk sebuah bintang abu-abu raksasa. Ukuran bintang itu sekitar 10 kaki. Permukaannya penuh lubang seperti meteorit. Namun meskipun bentuknya terlihat sederhana, energi yang dipancarkannya membuat udara di sekitarnya terdistorsi. Semua orang di arena menatap dengan ekspresi serius. Bahkan para murid langsung pun terlihat terkejut. Mereka tahu jika mereka berada di posisi Lindong, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menahan serangan itu. Jiang Hao memang pantas menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior aula sunyi. Teknik yang ia gunakan sekarang adalah salah satu dari 4 seni bela diri terkuat aula sunyi. Namanya adalah tinju megah bintang besar. Tidak banyak orang yang mampu mempelajari teknik ini. Hanya 4 murid langsung senior yang berhasil menguasainya. Beberapa murid mulai khawatir. Menurut mereka, Lindong sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun meskipun begitu, tidak ada yang meragukan potensi Lindong. Bagaimanapun juga ia baru bergabung dengan aula sunyi kurang dari 1 bulan. Namun ia sudah mampu menantang Jiang Hao dan bahkan memaksanya menggunakan teknik terkuatnya. Di antara para murid langsung, Pang Tong menatap arena dengan serius. Ia bergumam pelan. Pertarungan ini kemungkinan besar akan ditentukan dalam satu serangan saja. Namun saat ia melihat ke arah kursi batu tempat Chen Zhen dan Wu Dao duduk, ia tiba-tiba terkejut. Kedua tetua itu tampak sangat terkejut. Tatapan mereka tertuju pada titik di antara alis Lindong. Chen Zhen menatap dengan ekspresi tidak percaya. Dengan suara serak ia berkata pelan, "Mungkinkah?" Wu Dao juga terlihat sangat terkejut. Ia menggelengkan kepalanya. Teknik itu bahkan tidak berhasil dipelajari oleh senior Zhou Tong di masa lalu. Bahkan senior Mo pernah kehilangan penglihatannya ketika mencoba mempelajarinya.
Jika Lindong benar-benar mempelajarinya hanya dalam 5 hari, maka bakatnya benar-benar mengerikan. Namun teknik itu juga memiliki kekurangan besar. Teknik tersebut adalah seni bela diri yang berbahaya, yang bisa melukai musuh sekaligus melukai penggunanya sendiri. Di tengah arena, tubuh Jiang Hao perlahan terangkat ke udara. Cahaya abu-abu menyelimuti tubuhnya saat ia menatap Lindong dengan tatapan tajam. Bintang abu-abu raksasa melayang di depannya. Aura kekuatan yang dipancarkannya terasa seperti badai yang siap menghancurkan segalanya. Jiang Hao kemudian berteriak keras, "Junior Lindong, jika kau bisa menahan pukulan ini, aku tidak akan lagi menolak promosimu menjadi murid langsung senior." Namun Lindong tetap tenang. Garis abu-abu di antara alisnya mulai bergetar semakin cepat. Banyak garis kecil menyebar dari sana. Aura jahat yang gelap perlahan muncul. Energi itu bergerak menuju kedua mata Lindong. Namun tiba-tiba, cahaya putih lembut muncul di sekitar matanya. Cahaya itu langsung menyerap sebagian besar energi abu-abu tersebut. Jika seseorang bisa melihat ke dalam tubuh Lindong saat itu, mereka akan menemukan sebuah jimat batu kuno yang melayang di antara alisnya. Jimat batu itu memancarkan cahaya putih lembut. Di bawahnya terdapat energi abu-abu gelap yang berputar. Di tengah energi itu melayang sebuah bola mata abu-abu yang aneh. Bola mata itu dipenuhi dengan pola berdarah dan memancarkan aura iblis yang sangat kuno. Namun setiap kali aura ganas itu telah mencoba keluar, jimat batu kuno di atasnya akan memancarkan cahaya putih untuk menekannya. Namun pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Cahaya putih dari jimat batu itu perlahan menghilang. Tanpa penekanan tersebut, aura ganas dari bola mata abu-abu itu langsung meledak keluar. Pada saat yang sama, Jiang Hao akhirnya meluncurkan serangannya. Dengan teriakan keras, ia mengepalkan tinjunya. Tinju megah bintang besar. Tinju Jiang Hao menghantam bintang abu-abu di depannya. Bintang itu langsung melesat seperti meteorit yang jatuh dari langit. Jejak cahaya panjang tertinggal di belakangnya saat ia meluncur dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Tanah di arena langsung retak saat bintang itu melintas. Bahkan para murid yang berdiri jauh dari arena merasakan rasa sakit seperti tertusuk di kulit mereka. Banyak murid menahan napas. Jika mereka berada di posisi Lindong, mereka mungkin sudah hancur oleh kekuatan serangan itu. Jiang Hao memang pantas menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior Aula Sunyi. Namun saat bintang itu hampir mencapai Lindong, ia akhirnya membuka matanya. Pada saat yang sama, garis abu-abu di antara alisnya tiba-tiba terbelah. Sebuah mata abu-abu berbentuk segitiga muncul di sana. Begitu mata itu terbuka, ruang di sekitar Lindong langsung terdistorsi. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Melihat pemandangan itu, Chen Zhen dan Wu Dao langsung berdiri dari kursi mereka. Dengan ekspresi terkejut, mereka berteriak, "Itu mata iblis sunyi." Pada saat yang sama, sebuah sinar abu-abu tipis melesat keluar dari mata tersebut. Sinar itu tampak biasa saja, namun kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, sinar abu-abu itu bertabrakan dengan bintang abu-abu milik Jiang Hao. Tidak ada ledakan besar. Sinar abu-abu itu menembus bintang tersebut dengan mudah. Retakan langsung menyebar di seluruh permukaan bintang. Kemudian bintang itu meledak di udara. Serangan kuat Jiang Hao hancur begitu saja. Melihat hal itu, Jiang Hao langsung tercengang. Namun sebelum ia sempat bereaksi, sinar abu-abu itu sudah melesat menuju dirinya. Sinar itu terlalu cepat, tidak ada cara untuk menghindarinya. Dengan cepat Jiang Hao mengumpulkan seluruh kekuatannya. Cahaya emas terang meledak dari tubuhnya dan berubah menjadi perisai energi emas tebal di depannya. Namun ketika sinar abu-abu itu menghantam perisai tersebut, ekspresi Jiang Hao langsung berubah menjadi ketakutan. Karena ia menyadari satu hal, pertahanannya tidak mampu menghentikan serangan itu. Bahaya besar langsung menyelimuti hatinya. Di kursi batu, wajah Chen Zhen menjadi serius. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempat duduknya. Sepertinya, ia harus turun tangan untuk menghentikan serangan ini. Perisai cahaya emas di depan Jiang Hao mulai retak. Sinar abu-abu yang ditembakkan dari mata iblis sunyi milik Lindong terus menekan perisai tersebut dengan kekuatan yang mengerikan. Perisai yang seharusnya mampu menahan serangan penuh dari ahli tahap nirwana tingkat 7 itu, kini hancur seperti kertas tipis. Ekspresi panik langsung muncul di wajah Jiang Hao. Namun, sebagai salah satu dari 4 murid langsung senior Aula Sunyi, ia bukan orang biasa. Dalam situasi berbahaya itu, Jiang Hao langsung bertindak cepat. Ia menginjak pecahan perisai emas di depannya dan memanfaatkan momentum itu untuk melompat mundur. Namun, sinar abu-abu tersebut bergerak terlalu cepat. Dalam sekejap, sinar itu menembus perisai emas yang tersisa dan terus mengejar Jiang Hao. Jiang Hao terus mundur dengan cepat. Tangannya berkali-kali mengayun, melepaskan gelombang kekuatan sunyi untuk mencoba menahan serangan tersebut. Namun, usaha itu sama sekali tidak berhasil.
Meskipun sinar abu-abu itu terlihat sederhana, kekuatan korosif di dalamnya sangat menakutkan. Setiap gelombang energi yang dilepaskan Jiang Hao langsung hancur begitu menyentuh sinar tersebut. Seluruh arena tiba-tiba menjadi kacau. Puluhan ribu murid yang sebelumnya duduk langsung berdiri. Mereka semua menatap dengan ekspresi tidak percaya. Situasi pertarungan telah berubah terlalu cepat. Awalnya, mereka mengira pertarungan akan berakhir ketika Jiang Hao menggunakan tinju megah bintang besar. Namun, siapa sangka, Lindong bukan hanya mampu menahan serangan itu, ia bahkan berhasil memaksa Jiang Hao berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Di antara para murid langsung, Pang Tong, Fang Yun, dan Song Zhou juga terdiam kaget. Mereka saling menatap dan bisa melihat keterjekitan yang sama di mata masing-masing. Sementara itu, Jiang Hao sama sekali tidak memperhatikan keributan di sekelilingnya. Seluruh perhatiannya tertuju pada sinar abu-abu yang terus mengejarnya seperti bayangan. Perasaan bahaya yang kuat membuat seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Dalam sekejap, sinar itu sudah berada tepat di depannya. Jiang Hao mengertakkan giginya. Setelah terus dipaksa mundur, kemarahan di dalam hatinya akhirnya meledak. Yuan Power yang sangat besar langsung keluar dari tubuhnya. Ia mengangkat telapak tangannya dan bersiap melancarkan serangan penuh. Namun, tepat pada saat itu, sebuah sosok tua tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah Chen Zhen. Dengan satu lambaian tangannya, angin lembut langsung mendorong Jiang Hao menjauh. Kemudian, Chen Zhen mengangkat tangannya sekali lagi. Yuan Power yang sangat besar berkumpul di depannya dan membentuk pusaran energi raksasa. Sinar abu-abu dari Lindong langsung masuk ke dalam pusaran tersebut. Ledakan kecil terus terdengar di dalam pusaran itu. Tatapan Chen Zhen menjadi serius. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya dan menekan pusaran energi itu. Pusaran tersebut langsung menghilang. Bersamaan dengan itu, sinar abu-abu juga ikut lenyap. Pertarungan akhirnya berhenti. Jiang Hao perlahan mendapati tanah. Wajahnya masih menunjukkan sisa ketegangan dari bahaya yang baru saja ia alami. Seluruh puncak gunung menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Chen Zhen. Sebagai murid aula sunyi, mereka tahu bahwa para tetua jarang ikut campur dalam pertarungan antar murid. Mereka hanya turun tangan jika situasi benar-benar berbahaya. Di udara, Chen Zhen menatap Lindong dengan ekspresi yang rumit. Kemudian ia bertanya dengan suara tenang. "Lindong, teknik yang kau gunakan tadi, apakah itu mata iblis sunyi?" Begitu pertanyaan itu terdengar, suara terkejut langsung menyebar ke seluruh arena. Para murid langsung seperti Pang Tong dan Jiang Hao pun tampak sangat terkejut. Di dalam aula sunyi, teknik terkuat tentu saja adalah Kitab Sunyi Agung. Di bawahnya terdapat 4 seni bela diri besar. Di antara keempat teknik itu, mata iblis sunyi adalah yang paling sulit untuk dikuasai. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada murid yang berhasil mempelajarinya. Teknik itu biasanya hanya dikuasai oleh para tetua generasi lama. Namun sekarang, Lindong yang baru memasuki aula seni bela diri selama 5 hari, ternyata sudah berhasil mempelajarinya. Pang Tong dan yang lainnya saling menatap dengan ekspresi rumit. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah Lindong ini benar-benar manusia? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa keberhasilan Lindong bukan hanya karena bakatnya. Ia juga memiliki jimat batu misterius yang membantunya menekan kekuatan mata iblis sunyi. Tanpa jimat itu, mengendalikan teknik tersebut hampir mustahil. Di tengah arena, mata abu-abu di daha Lindong perlahan menutup, kemudian berubah kembali menjadi garis tipis sebelum menghilang. Setelah teknik itu hilang, wajah Lindong tampak sedikit pucat. Teknik mata iblis sunyi ternyata menghabiskan Yuan Power dan energi mental dalam jumlah yang sangat besar. Jika Chen Zhen tidak turun tangan, serangan tadi kemungkinan besar akan melukai Jiang Hao secara serius. Lindong kemudian membungkuk dengan hormat. "Benar, Master. Teknik yang saya gunakan tadi memang mata iblis sunyi." Ia tersenyum pahit. "Saya baru saja mempelajarinya, jadi saya masih belum bisa mengendalikannya dengan baik." Chen Zhen terdiam sejenak setelah mendengar jawaban itu. Ia jelas masih coba menenangkan keterjekitannya. Di sisi lain, Wu Dao yang duduk di kursi batu tersenyum pahit. Namun di dalam hatinya muncul rasa bangga. Semakin kuat bakat Lindong, semakin baik bagi aula sunyi. Sudah lama sekali aula mereka tidak memiliki murid luar biasa seperti ini. Setelah beberapa saat, Chen Zhen akhirnya berbicara. Ia menatap Lindong dengan serius. Mata iblis sunyi adalah teknik yang mengejar kekuatan pembunuhan yang sangat besar. Jika kau belum benar-benar mampu mengendalikannya, jangan gunakan teknik ini saat bertarung dengan sesama murid. Selain itu, teknik ini juga memiliki efek korosif pada penggunanya. Kecuali dalam keadaan darurat, jangan gunakan sembarangan. Lindong segera mengangguk dengan hormat. "Ya, Master, murid mengerti." Tentu saja, ia tidak mengatakan apapun tentang jimat batu misterius miliknya. Itu adalah rahasia terbesarnya. Kemudian,
Chen Zhen berbalik dan menatap para murid langsung. Dengan suara tegas ia berkata, "Pertarungan hari ini sudah memiliki pemenang. Mulai hari ini, Lindong resmi menjadi murid langsung senior kelima Aula Sunyi." Kemudian, Chen Zhen menatap Pang Tong dan yang lain. Apakah ada yang berkeberatan? Pang Tong dan yang lain saling menatap sebentar, namun akhirnya mereka semua menggelengkan kepala. Bahkan, Jiang Hao hanya tersenyum pahit. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong membuatnya tidak memiliki alasan untuk menolak. Pada saat itu juga, seluruh arena meledak dengan sorakan keras. Puluhan ribu murid Aula Sunyi menatap Lindong dengan penuh rasa hormat. Setelah pertarungan hari ini, Lindong benar-benar telah menaklukkan hati semua murid. Mulai hari ini, ia menjadi murid langsung senior kelima, dan juga menjadi murid tercepat dalam sejarah Aula Sunyi yang mencapai posisi tersebut.